sehari-hari. Kemudian ketika air itu turun dari langit, Allah simpan air itu di sumber-sumber mata air yang ada di bumi ini. Kita sebagai orang Batam, kita merasakan betul hujan ini sangat-sangat kita butuhkan. Sebab sumber mata air kita kan dari danau-danau. Kita nggak bisa ngambil dari dalam tanah, karena tanah kita mengandung boksit yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Gigi kita bisa hancur. Kalau gigi kita bisa hancur, bagaimana organ tubuh yang ada di dalam diri kita? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita dengan disimpannya air di danau-danau. Ya, di sei-sei yang ada di sini. Ya. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan air itu di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya juga dari segala bentuk kerusakan, dari segala bentuk polusi, dari segala bentuk mara bahaya. Kalaulah seandainya air yang tersimpan itu mengandung mara bahaya, pasti kita akan binasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk memberikan satu peringatan kepada kita betapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik secara batin, nikmat iman, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat amal saleh yang kita lakukan, maupun secara zahir, nikmat makanan, nikmat minuman, dan nikmat pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu mengandung nikmat yang begitu sangat besar. Ya. Maka untuk menjaga supaya Allah terus memberikan kepada kita karunia rezeki ini, ya, rezeki dalam bentuk zahir, makanan, minuman, pakaian, ya, yang mewakili berbagai macam kenikmatan secara zahir, maka kita harus menjaganya dengan memperbanyak amal saleh. Ya, memperbanyak amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sesungguhnya seandainya penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan berbagai macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya kepada kita. Bagaimana supaya rezeki itu tetap ada pada diri kita? Itu adalah dengan cara kita menjaga kondisi iman kita dan menjaga kondisi amal soleh kita. Yang kedua, secara perilaku kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sumber rezeki ini kepada kita, pertanian, perkebunan, kemudian air dan sebagainya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Ya, menjaganya dengan baik. Tidak boleh kita merusaknya, tidak boleh kita menghambur-hamburkannya, tidak boleh kita menghancurkannya, karena itu akan menjadi sebab hilangnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi secara hubungan kepada Allah kita perbaiki terus, kemudian secara pola hidup kita harus kita jaga kelestariannya. Ya, maka ada satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana keseimbangan sikap ini dilakukan oleh seorang hamba Allah. Jadi satu saat Rasulullah cerita, ada seorang manusia hamba Allah yang sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit, wahai awan, bergeraklah kamu ke kebunnya si fulan, kemudian siramkanlah air hujan kepada kebunnya. Maka
orang yang mendengar suara dari langit ini pun mengikuti gerak awan itu. Kemana nih awan ini bergerak? Diikutin. Setelah itu awan itu berhenti di satu tempat, kemudian menurunkan hujannya. Ya, diperhatikan sama dia. Setelah itu, setelah hujan berhenti, dia pun berjalan sampai ke kebun tersebut. Ternyata didapati ada seorang petani yang sedang menggarap kebunnya. Ya. Kemudian setelah dia mengenalkan dirinya siapa, dari mana, kemudian bertanya, apakah nama anda Fulan bin Fulan bin Fulan? Betul, kata dia, nama saya itu. Kok kamu tahu nama saya? Si petani itu bertanya, begini, tadi ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit dan menyebut namamu untuk menyuruh awan itu bergerak ke tempat ladangmu ini dan menurunkan hujan di sini. Aku pun penasaran kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menggerakkan awan seperti itu. Maka orang itu bertanya, apa sih amalan yang kamu lakukan? Ya, kata orang tersebut, sesungguhnya setiap aku menanam dan menghasilkan panen dari tanaman yang aku tanam ini semuanya, aku bagi 3, kata dia. Yang pertama sepertiga, aku bagi 3. Bagian yang pertama aku ambil, bagian yang kedua aku sedekahkan, dan bagian yang ketiga aku jadikan modal untuk mengembangkan dan menjaga serta menanam kembali ladang yang aku miliki. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjaga karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Aku lakukan 3 hal itu. Diambil sebagian, disedekahkan sebagian, dan yang terakhir dijadikan sebagai modal untuk memelihara kebun tersebut, untuk menjaga kebun tersebut, ya, dan untuk menanam kembali kebun tersebut. Ini kan konsep keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, bahwa seluruh karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, pakaian kita, dan seluruh benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang merupakan itu rezeki, ini harus kita jaga. Maka Allah melarang kita untuk tabzir, untuk menghambur-hamburkan. Apa sih ukuran mubazir itu? Yaitu meletakkan harta bukan pada tempatnya. Tapi kalau harta itu kita letakkan pada tempatnya, walaupun banyak, dia tidak mubazir. Ya, contoh ketika kita bersedekah gitu, sebanyak apapun sedekah itu nggak mubazir. Ya, karena diletakkan pada tempat yang benar. Tapi kalau kita letakkan pada tempat yang tidak benar, walaupun sedikit, itu mubazir. Apa contohnya? Ini mohon maaf ya, contoh yang paling gampang nih ya. Ya, kita membeli sesuatu, tapi sesuatu itu tidak bermanfaat bagi kita. Ya, kita membeli sesuatu, tapi sesuatu itu tidak bermanfaat bagi kita. Itu namanya mubazir. Ya. Atau membahayakan kita, itu namanya mubazir, walaupun sedikit. Maka Islam mengajarkan kepada kita konsep kemanfaatan yang sangat luar biasa, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam kondisi tidak berpakaian kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada kalian. Kita sebagai manusia sangat butuh kepada pakaian yang menutup aurat kita. Islam mengajarkan begitu sangat detail terkait pakaian ini. Laki-laki auratnya sampai di mana, perempuan auratnya sampai di mana, maka harus ditutup dengan pakaian. Dan perempuan ketika menutup tubuhnya dengan pakaian, itu pun harus menggunakan cara yang benar, bukan cuma sekedar menutup. Ditutup sih benar, betul ditutup sama dia, cuma ketat gitu ya kan.
sehingga lekuk-lekuk tubuhnya itu nampak sekali. Ya, ini namanya kasiatin ariyatin, berpakaian tapi telanjang. Begitu pula lelaki, kita bagi laki-laki pun harus menggunakan pakaian yang beradab juga. Jangan gara-gara kita laki-laki kita sembarangan aja pakai pakaian, nggak sopan gitu ya. Apalagi kalau kita mau sholat ya, ini kalau kita mau sholat itu usahakan pakaian kita rapi. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin, kata Allah. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian akan pergi ke masjid. Ambil pakaian yang bagus ya, ambil pakaian yang rapi ketika pergi ke masjid. Kita mau ketemu orang saja, apalagi orang itu kita hormatin, kan kita malu pakai pakaian ala kadarnya, betul gak? Ada tamu nih, ternyata tamu itu datang ke rumah kita, orang yang kita hormatin, kira-kira kita mau gak ketemu dia pakai kaos oblong? Nggak mungkin, pasti kita merasa malu. Pasti kita akan mengganti pakaian kita dengan pakaian yang pantas. Ya, begitu pula ketika kita bertemu dengan Allah. Ada seorang ulama, setiap malam, setiap dia tahajud, dia menggunakan pakaian yang nilainya itu beratus-ratus dinar. Bahasa kita sekarang lah beratus juta gitu. Dia beli pakaian khusus, harganya ratusan juta untuk sholat malam. Ya, maka kita pun harus punya pengkhususan itu ketika kita beribadah kepada Allah, untuk merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berpakaian ini bagi kita bukan cuma urusan fisik, tapi berpakaian ini juga urusan iman. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bagaimana pandangan Allah kepada kita. Kalau kita merasakan pandangan manusia, wah, kayaknya nggak pantas nih saya bertemu dengan dia dengan pakaian yang seperti ini. Kalau dengan manusia saja kita berperasaan seperti itu, kenapa dengan Allah kita tidak berperasaan seperti itu? Kenapa kita tidak mengambil pakaian yang paling bagus ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak menggunakan parfum yang paling wangi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Allah tidak menggunakan khuzu libasakum, ambillah pakaian kalian, tapi Allah menggunakan zinah. Zinah itu adalah perhiasan. Ya. Sesuatu yang paling bagus, yang kita anggap paling enak, paling wangi, paling nikmat untuk kita pakai, itulah yang kita pakai ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan masalah iman. Ya kan? Masalah iman kita, merasakan pandangan Allah kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian kita sebagai orang beriman itu ada pakaian secara maknawi, yaitu pakaian takwa. Allah menyebutnya secara implisit, secara tegas. Walibasut taqwa dzalika khair, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Ya. Sebagaimana kita secara fisik membutuhkan pakaian yang menutup aurat kita, begitu pula secara jiwa kita membutuhkan untuk menggunakan pakaian jiwa kita. Apa pakaian jiwa kita? Iman, keyakinan, dan amal saleh. Ya. Maka itu ada ahli mimpi, dalam Islam dikatakan, kalau kita bermimpi melihat diri kita dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, maka kita harus banyak-banyak istighfar, karena diri kita sedang membutuhkan takwa. Berarti iman kita dalam kondisi
lemah. Jadi kalau kita ngimpi nih Pak, bermimpi, tiba-tiba kita bermimpi melihat tubuh kita kok nggak ada pakaiannya gitu ya, maka kita harus banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini saya cerita tentang kawan saya Pak. Jadi kawan saya itu ketika lagi pergi haji, dia bermimpi ketemu ibunya dalam kondisi pakaiannya compang-camping. Dia menangis. Dia menangis ketika melihat dalam mimpi ibunya pakaiannya compang-camping. Enggak layak sebagai seorang perempuan menggunakan pakaian itu. Maka ketika itu di tanah haram dia bilang, Ustaz, saya pun beristighfar kepada Allah, kemudian saya berdoa terus kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan minta supaya Allah mengampuni ibu saya dan memuliakan ibu saya, kata dia. Sekian hari saya berada di Masjidil Haram, kemudian saya bermimpi lagi, kata dia. Langsung Allah jawab doa dia. Saya bermimpi ketemu dengan ibu saya dalam kondisi pakaian yang rapi. Dia tersenyum ketemu dengan saya. Ya. Saya pun senang, kata dia. Saya pun gembira sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa saya, mengijabah doa-doa saya, kata dia. Jadi pakaian ini pakaian takwa ini penting bagi kita untuk kita perhatikan, ya. Karena apa? Karena itu menjadi ukuran kita di hadapan Allah. Dan cerminan daripada pakaian takwa itu secara keimanan itu ada dalam perasaan kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Kita berinteraksi dengan Allah ini cuek atau dengan perasaan perhatian, gitu ya. Kalau kita mau sholat gitu, biarin aja lah, sholat pakai kaos saja gitu. Bukan cuma sholat di masjid, di dalam rumah pun ketika kita mau sholat sunnah, sholat tahajud, witir gitu di dalam rumah, kita harus merasakan pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melihat apa yang kita gunakan, ya. Baik jemaah sekalian, ini yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Ini kita akan masih lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan di masalah? Ya, Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni. Ujbur ini adalah minta diselesaikan urusan kita. Kalau kita lagi punya masalah gitu ya, wajburni, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikan rezeki kepadaku, warzuqni wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, berikan keafiatan kepadaku. Ya, keafiatan ini terkait dengan fisik. Ya Allah, berikan kesehatan kepadaku, berikan kekuatan kepadaku, berikan stamina yang baik padaku. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa sangat lengkap untuk kehidupan kita. Ampunan, rahmat, Allah selesaikan urusan kita, wajburni, Allah angkat derajat kita, warfa'ni, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah sehatkan tubuh kita, dan Allah maafkan kita. Ya. Ini doa bisa kita baca bukan cuma waktu sholat, ya. Kita bisa baca doa di luar sholat juga. Jadi doa-doa sholat yang bagus-bagus seperti ini jamaah sekalian, jangan cuma kita baca di waktu sholat, kita baca juga di luar sholat untuk minta. Ini kan permintaan yang sangat lengkap, ya. Baik kepentingan dunia kita,
baik kepentingan agama kita, baik kepentingan akhirat kita. Terangkum dalam satu doa yang sangat singkat tapi padat yang Rasulullah ajarkan untuk kita baca di antara dua sujud. Ya, ini doa luar biasa. Gitu udah. Ya. Oh ya. Ya, ya. Mungkin bisa jadi ada versi yang tidak menggunakan wa'af ini. Tapi versi wa'af ini itu sesuatu yang sahih di dalam hadis. Jadi bagi kita, ketika kita punya pendapat, jangan menganggap pendapat yang lain salah. Contoh nih ya, contoh ketika kita sholat, ada yang mengawalinya dengan basmalah secara jahar dan ada juga yang mengawalinya dengan basmalah secara sir. Ini mohon maaf, saya mendengar di radio dia mengatakan jangan kita membaca secara secara jahar, gitu ya. Kalimat jangan ini salah. Hormatilah pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dengan jahar itu ada. Imam Syafi'i itu. Apa sih bandingannya antara kita dengan Imam Syafi'i? Apa sih bandingannya ulama-ulama sekarang? Oke lah kita katakan sebagai seorang ulama yang belajar ilmu agama, dibanding dengan Imam Syafi'i, itu kan jauh, gitu kan? Kalau ada yang mengatakan jangan, berarti dia mengeliminasi pendapat Imam Syafi'i. Kelas ente sama Imam Syafi'i seperti apa? Jauh betul, ya. Jadi perbedaan fikih yang ada itu jangan kita anggap bahwa apa yang kita bawa ini yang paling benar, jangan. Karena semuanya itu sudah ada dalam kitab-kitab fikih yang kalau kita baca kitab Hidayatul Mujtahid contohnya ya. Itu kadang satu masalah didiskusikan oleh para ulama bisa sampai bukan cuma 4 pendapat. Selama ini kan kita menganggap ada 4 pendapat karena ada 4 mazhab. Antara satu mazhab saja itu bisa beda pendapat. Kadang sampai 12 pendapat dalam satu masalah. Ya. Maka kita ketika melihat ada orang yang beribadah seperti itu dan seperti ini, jangan kita menjudge langsung. Ya. Kita ini kan saja, kita lihat saja. Bisa jadi ada dalil yang mereka miliki yang akan bisa menjadi penjelasan bagi kita. Contoh ya, antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu ada di Madinah. Imam Abu Hanifah itu ada di Kufah. Imam Malik ini karena ada di Madinah, maka dia banyak menggunakan seluruh pendapatnya dengan hadis-hadis. Imam Abu Hanifah karena dia ada di Kufah, jauh dari Madinah, hadis yang sampai kepada dia sedikit, ya. Maka dia banyak menggunakan logika dalam mengeluarkan ijtihad fikihnya, ya. Maka ketika itu sering terjadi perdebatan antara pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang dibawa oleh para murid-muridnya. Satu saat Imam Abu Hanifah itu pergi haji. Kemudian Imam Malik juga sedang pergi haji, ketemu di Mekah. Kata orang-orang, wahai Imam Malik, itu ada Imam Abu Hanifah yang sering berseteru secara pendapat kepadamu. Maka Imam Malik pun menemui Imam Abu Hanifah, kemudian berdialog kepada mereka. Kepada dia berdua, kata Imam Malik, kalian jangan ikut. Kepada murid-muridnya, kalian jangan ikut, biar aku aja yang bertemu dengan dia. Bertemulah Imam Malik dengan Abu Hanifah. Ini kan dua imam yang berbeda secara diametral gitu ya. Yang satu dominan secara logika, yang satu dominan secara dalil-dalil hadis. Setelah itu selesai mereka berpelukan. Murid-muridnya pada kaget. Ya Imam, kepada Imam Malik, wah Imam, kenapa Anda berpelukan setelah ketemu dengan Imam Abu Hanifah? Kata Imam Malik, seandainya tiang-tiang
yang ada di Masjidil Haram ini bisa berbicara dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, pasti tiang-tiang itu akan berbicara. Ini bedanya para ulama. Mereka itu bisa menerima pendapat orang yang berbeda dengan dia dengan cara yang begitu sangat bijak. Ya, jangan gara-gara kita baru belajar kemudian kita menganggap pendapat yang lain itu salah, nggak benar, gitu. Kemudian diviralkan. Ini rata-rata nih orang baru belajar. Ya, rata-rata yang kayak gini nih baru belajar. Ya semoga yang kita dapatkan yang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, yang juga didapatkan oleh teman-teman kita yang dari yang lain dari hadis Rasulullah SAW, ya, semoga semuanya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, mari kita tutup dan kita akhiri pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.